Mirip kayak misalnya orang kerdil itu lewat di depan tenda kita, seru. Itu tenda itu belum bongkar. Orangnya hitam kosong, itu lewat dia nge-freeze ngeliatin kita berempat sambil cengok. Dan mungkin kira kita itu siapa. Dan itu kita berempat sampai kaget. Masa sih di Jawa Barat ada makhluk kerdil kayak gini? Bang ya, kalau misalnya kita turun kan tetap lewat Cibodas ya. Tapi kita lewat Ataun. Oke, nembusnya dia Ataun. belakang Ataun. Belakang Ataun. Nah, di belakang Ataun tuh ada pohon-pohon yang pinus-pinus kecil. Ternyata nembusnya di situ Bang kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Di kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Cengkareng nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Faridz. Ya, malam Bang Mange. Apa kabar nih Bang? Baik dong, baik. Kegiatan hari ini. Oke ya, pokoknya. Oke, Sehat siap. ya penting. Alhamdulillah Nah, sehat. kesibukan lagi apa nih sekarang Bang? Sekarang lagi ngajar aja Bang Mange. Gue lagi ngajar di salah satu SD negeri sih jatuhnya juga. Oke, berarti guru ya? Ya, guru gitu ya. Oke. Oke nih Bang, di segmen kali ini Bang Faridz pengen menceritakan tentang pendakian di gunung mana nih Bang? Hari ini saya akan menceritakan waktu pertama kali di tahun 2012 gua naik Gunung Gede Pangrango. Oke. Sedikitnya aja nih Bang, lu mengalami hal apa aja sih ketika di pendakian pada saat itu? Kalau Bang Mange ingat mitosnya orang Bunian. Oke. Orang Bunian itu kan kalau misalnya kita ingat itu cuma mitos doang ya Bang Mange, tapi gua ngalamin Bang Mange. Itu ketemu orang Bunian real, asli. Itu ada di Jawa Barat. Orang Bunian itu rata-rata ada di Kalimantan. Itu dia Bang Mange. Oke, dan kali ini lu bertemu di daerah Jawa Barat ya? Jawa Barat. Tepatnya waktu lu pendakian gunung ini. Benar Bang Mange. Oke. Lu simak video ini sampai habis teman-teman semua, karena Bang Faridz ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian ataupun cerita lu pengen dibawain di sini, lu bisa langsung aja diisi di form yang udah disediain di kolom deskripsi, ataupun lu bisa langsung DM ke Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. 2012 Gunung Gede Pangrango nih Bang. Yang tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan lu ketemu sama orang Bunian nih. Ya. Yang bisa kita sebut orang Bunian ini orang manusia kerdil lah ya. Manusia kerdil pada zaman 2012 itu Bang Nardi. Oke. Lu bisa ceritain lagi nggak sih Bang, lebih detail lagi dan lebih jelas lagi kenapa itu semua bisa terjadi, dan lu bisa ke rumah dan menceritakan pengalaman pendakian lu di sini. Silakan Bang. Oke, Bang Mange. Ini pertama kali gua naik gunung ini di tahun 2012 ya Bang Mange. Jadi ini
trial untuk menguji kemampuan kuliah hiking, karena gue itu kuliah di salah satu kampus di Rawamangun di Jakarta Timur gue nih. Jadi coba dulu lah gue trial di gunung di daerah Jawa Barat, itu Gunung Gede Pangrango. Nah tapi naiknya itu bukan di Gunung Gedenya tapi Gunung Pangrangonya, karena kan emang ada dua gunung. Oke. 2012 itu sekitar bulan Oktober gue niat daki bersama 3 temen gue nih, yaitu Fajar, Wawan, dan Pera. Nah 3 ini dia ini belum ada pengalaman naik gunung, sama sekali belum pernah ada pengalaman naik gunung. Oke, 2012 ini waktu itu gue naik dari Cibodas. Cibodas emang jalur lumrah untuk para pendaki, jadi jalur umum yang biasa naiknya. Nah 2012 itu gue inget pas pertama kali daftar itu masih zamannya online atau offline gitu ya. Jadi waktu online itu pertama sebelum ke Cibodasnya itu 2 hari sebelum itunya naiknya itu gue langsung ke sana nanya-nanya ke petugasnya. Jadi pas petugasnya itunya sekarang udah online bang. Jadi 2012 itu udah mulai sistem online bang gitu bang Mange. Jadi otomatis gue langsung aja dari komputernya itu kan emang di tempat ini ada komputer yang free, bisa daftar langsung dari situ gue gitu bang. Akhirnya gue transaksi segala macam. Oke, pulang ke rumah. Nah langsung bilang ke teman-teman gue nih bang Mange, kita naik hari Sabtu. Udah disiapin emang sih waktu itu sebelum hari emang udah ngomong ke teman-teman gua nih bang. Jadi kita ngomong naik gunung sekian di hari apa, berangkatnya jam berapa segala macam. Nah kita berangkat dari Tangerang itu sekitar jam 8 malam. Kita emang sengaja ambil waktu malam bang Mange. Jadi berempat kita bareng, boncengan tuh dua-dua di 2 motor maksudnya ya bang Mange. Kita berangkat dari jam 8 malam dari Tangerang sampai di base camp itu salah sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam bang Mange. Kita istirahat dulu di salah satu warung, itu kan banyak tuh di kantor, sebelum kantor kan ada warung-warung kayak di Puncak Bogor kayak gitu ya, yang buka 24 jam. Jadi kita istirahat dulu situ bang Mange. Gua sama Wawan, Fajar, sama Pera berempat istirahat sampai jam 5 subuh. Nah jam 5 subuh kita sholat, alhamdulillah segala macamnya. Kita lanjut, ternyata kantor itu buka jam 8. Jadi kita pastiin dulu nih, kantor itu pengen tahu kita bawa apa segala macam. Biasa hanya sekedar formalitas kalau menurut gue sih bang Mange. Yaudah yuk kita naik sekitar jam 8 pagi. Oke, kita lanjut naik dari Cibodas, kan dia jalurnya seperti batu-batu itu, tangga tek. Lanjut pas sampai di situ kan ketemu tuh persimpangan yang kalau misalnya ke atas itu kan ke Gunung Gede Pangrango. Nah yang ke lurus itu kan ke Curug Ciberem ya. Nah kita lewat dari situ aman sampai perjalanan itu. Nah sampai di shelter pemandian air panas nih, kan ada toilet tuh bang Mange ya. Iya. Ada toilet yang benar-benar kalau misalnya sampai sekarang mungkin belum diperbaikin. Nah itu katanya mitosnya itu ada penunggunya bang Mange. Dan sialnya nih bang Mange, gua sampai ngelihat hal-hal yang dianggap di luar nalar. Kita sebutnya sosoknya kuntilanak. Oke. Itu masih sekitar jam 12 siang atau jam 1. Berdiri di belakang toiletnya. Dan itu berempat gue ngeliat bang. Jadi gue sama teman-teman bertiga itu ngeliat semua ada kuntilanak. Kalau misalnya teman-teman ingat tuh ada toilet yang sampai sekarang mungkin belum diperbaiki tuh. Jadi habis shelter itu ada toilet yang belum sampai sekarang diperbaiki. Nah baru lanjutkan ke air panas tuh ya memangnya. Kita sampai ke air panas terus. Nah pada saat sekitar jam 3 atau jam 4 itu gue itu udah sampai di pos Kandang Badak, tempat yang campnya anak-anak pendaki itu yang ngerame sih pada saat itu. Jadi ya kita anggap aja nggak sepi lah gitu ya bang Mange. Gua sampai bangun tenda terus segala macam, kita masak. Dan itu emang kalau pendaki yang di daerah Cibodas itu emang humble kalau menurut gua sih bang ya. Jadi ada yang susah dikasih makanan gitu ya biasalah pendaki. Kalau misalnya kita tur ke barter lah. Kalau gua punya gas ada yang habis atau kita kasih gitu bang Mange. Jadi kita humble. Nah di pos Kandang Badak itu kita nggak ada yang aneh-aneh lagi, tidur. Nah karena tujuan kita itu yang berempat ke Pangrango bukan ke Gunung Gede, tapi emang di Kandang Badak itu tetap ke Gunung Gede langsung ya bang Mange ya. Karena emang jaraknya tempuh lebih cepat ke Gunung Gede. Nah kalau di Pangrango ini jarak tempuhnya emang agak lama. Nah
Kita naik ke Pangarango itu sekitar jam 6 subuh kalau nggak salah, jam 6 pagi. Karena ngejar biar nanti pulangnya itu nggak sampai sore lagi. Jadi kita sampai di base campnya itu ya anggap aja jam 2 siang udah sampai di base camp. Nah, kita langsung ke mana? Ke jalurnya yang kalau misalnya lurus itu ke D, yang ke kanan itu ke Pangarango. Sampai sekarang masih ada tuh patokannya tuh. Yaudah kita langsung belok kanan ke arah Gunung Gede Pangarango gitu Bang Mange. Nah, gua sampai di titik mana itu kan ada pohon yang tumbang tuh. Nah, ini ada satu momen yang menurut gua aneh sih Bang Mange. Ketemu seorang perempuan itu cantik banget. Emang ngerawat wajahnya manusia, Mbak. Asli. Kalau misalnya Bang Mange ketemu bule gimana sih rasanya? Oke, iya. Itu bule, benar bule. Tapi dia bulenya itu kalau zaman-zamannya 2012 itu kayak namanya, kalau sekarang kita sebutnya memang ya disebutnya kayak apa yang lari-lari cuma bawa tas kecil. Train mountain gitu ya. Ya, train mountain itu dia itu sendirian, bule. Dan itu berempat kita sapa semua. Itu bule. Dia dalam bahasa logat Inggrisnya kayak gitu. Halo aja. Nah, pada saat itu dia emang istirahat di salah satu pohon yang tumbang itu, dia duduk situ tuh. Nah, kita kan permisi dulu ya. Siapa namanya saya gak lupa, saya cuma ngomong miss doang. Oke, go ahead segala macam, dia ngomong bahasa Inggris. Oke, pada saat itu yang gua aneh, kok ada bule ya sampai ke Gunung Pangarango, sedangkan jarak tempuhnya itu kalau dari Kandang Badak ke Pangarango itu jauh sekali. Rata-rata kan kalau misalnya yang trail itu kan ke Gunung Gede ya, Bang. Itu jarang sekali baru ada bule. Nah, anehnya itu bule beneran atau bule yang sebenarnya? Oke. Ya. Emang dia lagi istirahat, tapi pas kita mau naik, itu bule udah nggak ada lagi. Itu bule beneran atau tidak, kita nggak usah pikirin lagi dah ya. Yang penting kita naik aja nih. Kita naik sampai di Mandalawangi itu sekitar dari Kandang Badak jam 6 sampai di Mandalawangi itu sekitar jam 10-an. Aman. Di Mandalawangi kita foto-foto segala macam. Dan itu di Mandalawangi emang sepi. Minatnya nggak ada kalau misalnya kalau ke Pangarango ya, Bang. Kurang. Kenapa ya? Gue juga aneh. Padahal itu Mandalawangi view-nya lebih bagus daripada Gede. Mungkin ya Gede itu views-nya di Surya Kencana. Memang sih, emang kalau misalnya secara nilai jualnya emang Surya Kencana. Nah, kalau Pangarango ya nilai jualnya itu hening, damai segala macam. Ya udah kita nggak lama-lama, sampai jam 12 itu kita turun langsung ke Kandang Badak. Nah di sini nih, kalau misalnya Bang Mange ingetin ya, kalau jalur Cibodas ya, jalurnya itu adalah batu ya. Oke, kita turun lewat jalur batu biasa kayak gitu. Nah, pada saat itu masuk ke Kandang Batu. Kandang Batu kan jalurnya kayak udah masuk ke apa sih namanya, pos pemandian air panas itu ya. Kayak nih, gua sama teman-teman gua, nah posisi sekarang berubah lagi. Waktu itu kan yang pertama kali naik itu si Pera yang depan. Nah, kita ubah posisi. Ternyata si Wawan yang ada di depan. Jadi Wawan, Fajar, Pera, sama gua nih Bang. Gua itu selalu di belakang. Kenapa di belakang? Karena gua pegang tenda. Nah, jadi buat si gua ini mungkin cocoknya buat megang tenda. Karena kan waktu itu emang lagi kuliah olahraga, mungkin fisiknya di atas ya mereka bertiga. Mungkin ke atas sekalian ngelatih fisik juga gitu ya. Karena guru mahasiswa olahraga emang identikin yang berat-berat, tapi ya sudah nggak apa-apa. Oke, Bang Mangi inget ya kata kuncinya pada saat kita masuk ke pos pemandian panas. Bang Mangi inget gak? Kan ada toilet yang rusak itu. Jalur cuma satu kan yang Bang Mangi ya. Iya. Cuma yang ada di bawah ini jalur batu. Ternyata pada saat itu Wawan teman gue ini dia ngeliat ada 2 jalur yang sama. Jadi jalur batu juga. Jadi kalau misalnya jalur yang sesungguhnya itu kan langsung cuma turun ke bawah. Jadi dia cuma ada jalur batu, dia miring sekitar 45 derajat. Dan itu dia ngambil yang, jadi gua sama teman-teman gue itu ngambil yang jalur batu yang miring 45 derajat. Jadi nggak jalur sebenarnya. Sialnya itu pada saat itu yang turun malah lebih sedikit dari Kandang Badak. Karena jam 12 siang mungkin pendaki itu rata-rata turun sekitar jam 3 atau jam berapa ya. Karena kan jaraknya lebih dekat kalau Gede ya daripada Pangarango. Gue tuh aneh, Wan, ini bener jalannya Wan, kesana. Bukan jalannya sini. Enggak, ini bener kok jalur batu yang biasa kita lewatin setelah setra atau yang sebelah toilet tadi atau pos pemandian air panas. Enggak, bener gua nih Wan. Ya udahlah. Akhirnya kita ngikutin si Wawan tuh. Karena kita percaya leader, kadang yang pimpin ya. Tapi alhamdulillah
Pak sampai situ emang kita belum sadar bahwa itu jalur yang nggak sebenarnya. Itu mirip banget jalur yang asli sama yang jalur yang halu. Kalau menurut gue nih bang ya. Jadi kita tetap jalan. Itu paling udah jam 2 siang itu. Padahal kita targetnya kalau sampai base camp itu jam 2 siang. Tapi kita molor. Karena memang kita asik-asik di Manalangi itu emang bener asik kalau di Manalangi itu. Sampai sore itu sekitar jam 5 itu jalur batu hilang bang. Yang biasa kan kalau jalur Cibodas kan batu tuh. Tapi itu jalur batunya hilang. Tiba-tiba jadi berubah jadi tanah. Hutan rimbun lagi masuk. Dan itu kanan kiri hutan semua. Kalau misalnya kita ingat jalur Cibodas kan ada misalnya pohon sedikit dan batu semua tuh. Kalau ini hutan rimbun dan itu udah masuk jam 5 sore. Oke, gua langsung mikir, Wan, kita bangun tenda, kita kesasar nih, Wan. Iya, tapi perasaan tadi gua lihat ada kok jalur batu, kok hilang batunya ya? Yang jalur batu itu tuh ya, memang. Udah, yuk kita bangun tenda. Gua sama yang tiga teman gue itu langsung bangun tenda. Kedua itu langsung bangun, Bang. Di tengah hutan udah rimbun, tapi emang ada space buat bangun tenda itu 1 atau 2 tenda. Berarti otomatis pernah ada yang camp di sini atau cuma ya sekedar lapak tanah doang, mungkin hewan atau apa gitu. Oke, kita langsung. Nah, pada saat malam hari ini kalau misalnya kita lewat jalur yang nggak sebenarnya nih atau jalur yang sudah ditipu daya sama si makhluk goib atau apa, malamnya emang kita merasakan hal yang aneh. Entah itu ada suara kayaknya, entah itu ada penampakan terus macam. Tapi yang paling dominan itu adalah suara, kayak suara kuntilanak, suara terus kayak anggap aja anjing ngegonggong, terus kayak suara apa ya, kalau gue sebut kayak misalnya orang di keramaian tuh ya, orang di keramaian Bang. Tapi itu suaranya saut-sautan Bang. Oke, suara riuh gitu. Riuh. Ya, kayak misalnya burung tapi disambut lagi sama ada suara manusia. Nah, sebelum masuk ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke, kita langsung aja nih lanjut ke ceritanya. Itu malamnya kita kayak uji nyali di dalam tenda Bang ya. Dan dari gua berempat nih sama teman-teman gue itu nggak ada yang keluar. Stay. Gue mau coba nih cek di luar nih, tapi ditahan terus sama si Fajar. Udah nggak usah, kita lagi di hutan rimbun nih, nggak jalur sebenarnya, cuma salah persepsi doang. Gue masih bawa, ternyata dia salah ngambil jalur yang seharusnya jalur Cibodas, tapi kita miring 45 derajat ke arah yang jalur salah. Oke, kita lanjut, kita tidur segala macam sampai bangun itu kita nggak ngerasa apa-apa, cuma ya kayak suara-suara goib doang yang kita rasain. Penampakan juga ada, paling sekelebas segala macam segala itunya. Nah, bangun pagi kita biasa bangun jam 5 karena ngejar sholat subuh ya. Sholat subuh itu kan sholat tuh jangan sampai ditinggalin lah Bang ya. Itu wajib bagi kita Bang. Nah, gua sholat sama teman-teman gua, lanjut kita makan sarapan. Nah dari sini muncul suatu keanehan lagi Bang ya. Kalau Bang ingat kayak misalnya babi itu kan ada kan pasti setiap hutan ya. Nah ini mirip kayak misalnya orang kerdil itu lewat di depan tenda kita, seru. Itu tenda itu belum dibongkar. Orangnya hitam gosong itu lewat. Itu siapa tadi yang lewat di belakang tenda kita? Dicek nggak ada. Itu masih jam siang. Itu orang kerdil bentuknya hitam, cuma tingginya selutut aja. Mana mungkin ada di tengah hutan ada orang kerdil seperti itu. Dan itu bentuknya bukan babi atau apa. Itu berbentuk manusia gitu. Asli. Gosong tapi sih. Gosong. Jadi rupanya itu atau wajahnya itu kita berempat gak ngelihat Bang Mange. Dicek lagi nih, dikelilingin tenda. Gak ada. Nah, habis dari situ kita fokus udah bikin sarapan ya. Bikin sarapan, dah kita bongkar lagi tenda, kita masukin ke dalam tas. Oke, untungnya pada saat itu gue bawa kompas ini Bang. Jadi kata dosen gue ini, kompas itu jangan sampai lupa lah. Itu penolong utama kalau misal kita sasar atau tersesat. Oke, gue pakai metode azimut. Dan itu benar. Pakai azimut ternyata jalurnya emang langsung ke bawah. Nah, pada saat itu kita turun ke bawah.
estimasinya itu kalau misalnya otomatis kan nggak mungkin di jalur yang sama ya, kita kan Cibodas harusnya sama, pasti kan harus sama tuh ya, tapi ini nggak bang ya, kita lewat hutan yang rimbun segala macam, itu hewan kita ada di kanan kiri terus, kita kesek. Wan, lu denger nggak ada suara kesek di kanan kiri kita? Iya gue denger nih Riz, apa mereka yang ikutin kita sampai bawah ya? Oke, ternyata mereka mungkin ngikutin kita sampai bawah. Dan ini gue sampai bertanya-tanya dalam diri gue, apakah ini makhluk asli atau makhluk jadi-jadian? Karena bentuknya setahu gue makhluk ini gak ada di dalam kamusnya Homo sapiens. Jadi Homo sapiens itu kan kita ya disebutnya. Dan itu teman-teman gue pada ngeliat semua, makhluk kerdil dan gosong. Itu lewat berkali-kali, jadi sampai ke kanan kiri. Nah, ada momen yang dimana makhluk kerdil ini anggap aja dia nge-freeze di depan kita. Kita lagi jalan, sampai beberapa itu udah sampai jam 3 sore apa jam 1 siang gitu ya. Dia lewat depan kita, nge-freeze depan kita. Kita berhenti, si Wawan berhenti, sama otomatis kita berhenti. Ini gua lihat nih makhluk kerdil ini di depan kita, dia berhenti. Ternyata dia lagi cari makan, ternyata bang. Sempat diabadiin sama si Wawan, tapi nggak tahu ya, masih disimpan gak di galerinya HP-nya dia. Itu benar bang, kita berempat lihat ada makhluk dia yang dimana cuma kerdil, dia setinggi sudut aja manusia. Itu lewat depan kita. Dia nge-freeze, ngeliatin kita berempat sambil cingak. Dan mungkin kira kita itu siapa. Dan itu kita berempat sampai kaget. Masa sih di Jawa Barat ada makhluk kerdil kayak gini? Bertanya-tanya kita ke diri masing-masing, apakah mungkin ada makhluk kerdil? Sempat dikejar sama si Wawan untuk di-record. Di-record nih sama si Wawan. Wih, gue mau nge-record nih makhluk ini beneran ada apa enggak. Di-record sama si Wawan. Tak, langsung masuk lagi dalam hutan, Bang. Dan sampai saat itu dia nggak muncul lagi tuh malam, karena kita kesasar. Setahu gua itu kita keluar dari Gunung Pangarau itu, maka kita kan masuk ke hari Sabtu. Itu kita keluar hari Selasa. Oke. Berarti otomatis kita nginep di hutan itu sekitar 3 malaman ya. Kita keluar tuh hari Selasa, seinget gua nih bang ya. Itu tuh ngecamp sampai 3 kali. Di tempat yang masih di hutan rimbun. Di hutan rimbun yang dimana cuma ada batang-batang pohon segala macam. Tapi alhamdulillahnya itu bang, gua stok makanan ada sih. Jadi kayak misalnya nih abis nih, kayak kita kan biasa makan Indomie nih, yang lumrah atau umum makan Indomie terus. Kadang-kadang karena misalnya lihat ada tumbuhan yang bisa gue makan, nih gue makan. Tapi stok air alhamdulillah aman, karena mereka ngerti stok air kita kan cuma satu orang bawa 3 botol doang. Yaudah kita amanin aja, kita awetin sampai kita turun. Nah pada saat itu kita turun nih, masih turun kita pakai kompas yang gue pakai nih bang ya. Tetapi itu benar jarum yang merah itu ke bawah. Nah pada saat itu ketemu nih ada petani yang gue anggap kayak orang biasa, bener orang-orang biasa. Dia bawa pacul. Dia nanya, hah kamu siapa, dari mana? Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Gitu dia. Kalau misalnya Jawa Barat kan Sunda ya. Ya enggak pak, kami dari atas. Kok bisa dari sini? Kenapa nggak dari jalur yang sebenarnya atau yang sudah ditentuin? Oh gitu. Ya, kami kesasar pak, segala macam. Oh kesasar. Ya udah, kalau kesasar terima sendiri akibatnya. Ya udah. Habis dari petani itu lewat, udah hilang. Masuk ke dalam hutan lagi. Itu kita masih dalam 3 hari itu turun, nggak berhenti. Masuk lagi malam kita camp. Itu udah masuk ke hari Senin mau masuk ke Selasa kita camp. Itu masih sama. Suara-suara hutan, suara kuntilanak, segala anjing ngonggong, suara burung-burung itu masih kita dengar. Dan hal bodohnya lagi tuh gue mau nyoba bang, mau keluar bang. Gue mau coba keluar tenda. Ada bener gak nih kenyataan? Bener bang, ternyata itu kita dikelilingin sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata bang. Jadi aduh gue aneh itu ya. Kita kesasar tapi kita dijebak sama makhluk goib. Ya udah, gue langsung masuk ke tenda. Gue doa sama teman-teman, ayo ya Tuhan,
atau ya Allah selamatkan gua berempat nih dari ancaman seperti ini segala macam. Kita nggak boleh mati sia-sia atau mati dalam keadaan ditemukan dalam cuma jasadnya doang. Oke, udah kita langsung tidur aja, nggak ngambil apa ya posisi makanan tuh. Memang sudah lapar, kita mau pengen makan nasi atau apa segala macam, itu kan 3 hari kita cuma makan Indomie doang, makanan pokok kita. Udah sampai di hari Selasa pagi tuh. Nah Selasa pagi tuh udah terang tuh. Ternyata jarak dari yang tempat kita ngecamp terakhir itu sampai ke tempat orang umum itu nggak jauh, cuma 2 jam Bang. Nah oke, kita telusuri terus ngikutin, buka-buka jalur. Si Wawan sambil buka pakai tangan, karena nggak bawa alat-alat apa tajam untuk buka jalur, jadi kita pakai tangan. Sampai si Wawan sampai berdarah gitu aja. Terus nah Bang Mange, kalau misalnya kita turun kan tetap lewat Cibodas ya, tapi kita lewat Ataun. Oke, nembusnya dia Ataun, belakang Ataun. Nah di belakang Ataun itu ada pohon-pohon yang pinus-pinus kecil. Ternyata nembusnya di situ Bang Mange kita. Oke. Dan mereka orang-orang jamaah Ataun aneh, kok ada pendaki lewat sini? Dan itu udah sore, udah hampir mau sore, jam 4, 1 jam 5 sore. Dan mereka semua aneh, ngelihat kami berempat udah apa ya, blangsat lah. Udah kumuh 3 hari nggak mandi segala macam. Udah dari situ kita percaya, berarti kita tersesat dari hari Sabtu sampai di hari Senin. Karena gua nggak mau pikir panjang lagi Bang Mange, yaudah kita istirahat dulu aja di Ataun Bang Mange. Jadi gua sama teman-teman kita istirahat di Ataun sambil mandi tuh di Ataun. Langsung pada malamnya kita lapor ke base camp. Ditanyain, di wawancara sama base camp malamnya itu, kok kamu bisa kesasar sampai Ataun? Itu kan jarak tempuhnya beda sama orang yang sebenarnya para pendaki lainnya. Iya Pak, kami kesasar karena kesalahan. Ya seperti itulah Pak Bang Mange. Jadi gua itu waktu pas naiknya itu, gua sama 3 teman gue itu melakukan kesalahan. Yang pertama buang sampah yang nggak seharusnya gitu. Jadi kita pas masuk ke pos air panas itu, gue sama teman-teman gue itu buang sampah. Jadi kan udah ada shelternya tuh yang tempat yang khusus buang sampah. Jadi gue buang di tempat air panas aja. Plastik yang gue buang. Jadi dari situ gue anggap ya ini kejadian yang dari kita salah sendiri sih. Dari kita semua salah sendiri. Dan ini yang gue terima akibatnya Bang Mange. Dan jadikan pelajaran sampai jadi sekarang. Pelajaran. Nah, jadi buang sampah aja ke tempat yang sudah ditentuin sama petugasnya. Oke. Nah, itu dia mungkin cerita dari gue ya Bang Mange. Yang penting jangan buang sampah sembarang, dan itu akibatnya fatal. Oke. Udah terbukti kayak gitu ya? Udah gara-gara buang sampah sembarangan terus lu ya itu dia nyasar gitu. Ya karena kita salah, ya udah makhluk yang di sana ya udah kita balas aja, mungkin mereka nganggapnya. Oke nih Bang, thank you banget nih Bang, lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di tahun 2012 ya. Ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. ...2012 Gunung Pangrango nih Bang, yang kita sebut ya. Lo melakukan pendakian dari Cengkareng ke Cibodas ini 4 orang ya? 4 orang aja, satu tim kecil. Di dalam tim lo ini yang udah pernah naik gunung mungkin cuma lo doang Bang? Dan itu gue juga masih trial Bang. Jadi nerapin ilmu hiking gue coba nih Bang. Apa kayak dari dosen bisa gue serap langsung, gue praktekin langsung. Dan bodohnya itu. Dan akhirnya ya melenceng kayak gitu semua. Gak sesuai dan 3 orang temen lu ini ibarat kata ini pendakian pertamanya mungkin pada saat itu. Jadi mereka keajak sama gua karena bujukan, karena lihat dari internet ini bagus nih ayo kata. Di zaman itu kan masih sistem simaksinya itu kita masih ngelapor dulu ya. Lapor dulu segala macam. Jadi belum ada online kayak sekarang. Kalau sekarang kan online tinggal ngisi data langsung datang langsung cekat gitu kan. Sekarang waktu 2012 gue langsung ke tempat lokasinya, dibantu sama petugasnya. Ini gini nih, siapin aja KTP gitu. Dan untuk besoknya lagi baru berangkat lagi. Jadi kayak mudah-mudahan 2 kali begitu. Gue juga sempat ngalamin kayak gitu. Gitu Bang. Jadi capek di jalan. Iya benar-benar. Nah, lu kan melakukan pendakian ini di jam 8 pagi ya? Iya benar. Dan tadi lu sempat bilang di awal pendakian itu nggak terjadi masalah apa-apa. Hingga sampai lu ke shelter
Air panas, Air panas. nih. Yang sebelum shelter air panas mungkin ya? Iya, ada Yang itu. ada kamar mandinya. Nah, itu dia ketemu itu. Lu sempet ngelihat sosok kuntilanak nih. Heeh, benar. Dan 4 orang dari temen lu ini ngelihat semua. Ngeliat semua. Dan itu masih jam 12 siangan. Oke. Jadi kan estimasi dari yang simpang ke arah Curug Ciberem itu kan 4 jam tuh ya. Kalau kita cepet mungkin cuma 2 jam 3 jam. Ya, di situ kuntilanak bener real. Wujud. Jadi dia kayak ya. Oke. Dan itu posisinya itu di belakang kamar mandinya. Belakang kamar mandi. Jadi kayak cuma ya, tapi tetap sesekali dia full badan nampakin. Nah, itu dia Bang Mange. Dan lu berempat ini ngeliat semua. Lihat semua. Oke. Yang adanya itu kalau misal kita ketemu suatu makhluk paling cuma 1 atau 2 orang, tapi kita berempat. Nah, ini yang anehnya kayak gini. Bisa ngeliat semua di tempat-tempatan. Padahal kita semua gak ada pengalaman supranatural. Biasa-biasa aja gitu mungkin Biasa, ya. Tapi kan di dalam pendakian ini mungkin lu berempat ini safety mungkin dalam semua Safety. perlengkapan lo. Jadi kayak tas, sepatu, terus tenda semuanya aman. Aman ya. Dan juga lu tadi sempat bilang lu membawa logistik yang lebih ya. Untungnya ya, kayak gitu. Untung. Karena kita kan trial. Nah, lebih baik lebih daripada kurang. Kita kan nggak tahu nih di hutan itu kayak gimana nantinya ya kan. Nah, di malam pertama ini lu ngecamp di Kandang Badak mungkin. Kandang Badak. Tapi situasi pada malam itu di Kandang Badak nggak terjadi masalah apa-apa. Nggak jadi masalah. Nah, pada satunya itu Bambangnya. Jadi waktu kita berangkat itu emang kita kan biasa kalau misalnya belanja di Indomaret tuh kayak misal jajan roti segala macam. Kan kita makan tuh. Nah, di pos pemindahan air panas kan nggak ada tempat sampah tuh. Jadi kita buang aja ke bawah, kan bawahnya udah langsung jurang. Oh iya. Jadi di situ kita salahnya. Mungkin sebabnya di situ mungkin. Ya. Karena buang sampah sembarang. Ya bisa mungkin memang. Nah, lu kan sempat ngelanjutin perjalanan lagi nih ke arah Puncak Pangrango dan ke Mandalawangi ya. Nah, di tengah perjalanan ini lu sempat ngelihat bule tadi. Nah, itu bule yang gua mau perjelas lagi nih. Oke. Jadi ini bule ini mirip kayak benar bule seperti bule ya gitu Bang Mange. Gue lihat sama temen gue itu bule semua. Dia cuma bawa tas kecil yang biasa buat trail running itu tuh. Dia itu benar-benar bule. Sempet kita nanya dari mana asalnya. Walaupun masih terbata-bata bahasa Inggris kita. Where do you from? Miss. Itu ya. I'm from. Kalau nggak salah dia Zimbabwe gitu ya. Zimbabwe ya. Tapi dia putih tiga nggak salah dari Jerman atau dari mana gitu ya. I'm from suatu negara gitu ya. Udah gitu dia ngomong. I want to take rest here. Oke, do you want gitu segala macam dia ngomong bahasa Inggrisnya. Tapi dia masih ngerti ngomong terima kasih, baik. Masih agak-agak sedikit bahasa Inggris Indonesia. Masih bisa dia gitu Bang. Nah, tadi kan lu sempat bilang setelah lu melewati bule itu dan langsung hilang nih. Langsung hilang. Oke. Nah, entah itu bule apa langsung lari ke bawah. Nggak mungkin kalau misalnya kita lari ke bawah kan kedengaran suara kakinya Bang. Pasti kan karena jaraknya mungkin lurus gitu ya. Mungkin bisa ngelihat kalau dia lari. Itu dia Bang. Gue aneh sama teman-teman gue itu kenapa tuh boleh lari cepet amat pada saat kita kan jedanya cuma sekian detik kita lihat ke belakang gue udah nggak ada. Itu jalannya tetap cuma ke bawah doang, pasti kelihatan kok kalau kita lihat cuma ke belakang doang. Nah, berarti kan di pendakian lu kali ini lu naik dari hari Sabtu ya? Iya. Dan turun dari Selasa. Berarti lu bermalam 3 hari. 3 hari situ. Karena nyasar ini 2 hari ini, 2 malam ini ya. Iya, benar Bang. Nah, itu kan berawal dari yang buang sampahnya itu. Nah, itu ya kan. Yang gak jauh dari situ lu ketemu percabangan. Cabangan. Sebenarnya itu nggak ada cabang. Nah, emang setahu gue itu cuma satu jalur. Iya. Satu jalur aja doang. Jadi kan jalur tanah tuh kan kayak pos yang pemandian air panas kan ada toilet tuh kan tanah kan ya. Iya, itu masih tanah. Nah, di situ ternyata ada jalur lagi ternyata. Itu tangga batu. Oke. Kalau dan salahnya lagi lu ngambil ke kiri mungkin. Nah, karena emang kan jarak dari yang toilet itu kan ke batu kan emang dekat nah. Nah itu emang dekat ya langsung belok kiri. Seharusnya kan lurus sedikit langsung ke bawah. Kita langsung ambil kiri batu. Nah. Dan lu ngelewatin jalan itu masih tetap batu kan? Batu. Masih yang batu tangga gitu. Itu ya sekitar sampai 2 jam atau 3 jam itu masih batu Bang. Dan gua yakin itu gua yakin. Kenapa itu hilang udah batu? Udah hilang. Jadi tanah semua. Jalur tanah tiba-tiba. Nah, di sini lu belum menyadari kalau lu mungkin kesasar mungkin gitu ya. Ya, kita masih nyaman aja, masih confirm. Jadi kita, wah ini kita semua nggak ngerasa kalau
Ya itu jalur biasa kok, jalur Masih batu. enjoy lah ya gitu ya, masih belum punya berpikir macam-macam gitu mungkin. Benar Bang Mange. Hingga sampai sore nih baru lu Baru sadar jam ya. 5 udah panik gitu gua berempat Bang Mange. "Wih, kok ini jalur kok berubah jadi tanah, seharusnya batu." Oke. Tapi situasi pada malam itu nih di hutan itu hutannya beda nggak sih sama yang sering dilewati? Mungkin kita bisa katakan jalur Cibodas ini berbeda gitu hutannya. Hutannya mah sama, cuma rimbunnya itu doang. Jadi Oke. rapat banget. Kalau misalnya kan kalau jalur Cibodas kan ada jeda-jeda pohonnya itu ya. Ini rapat. Ada jarak gitu ya. Nggak kan? ada, ini sekarang nggak ada. Jadi bener-bener rapat kayak misalnya kita diapit sama 2 pohon-pohonan gitu Bang Mange. Oke. Nah, berarti lu membuka tenda dan untuk bermalam Malam? yang kedua. Yang kedua. nih ya? Nah, di malam itu lu sempat ngedengar suara-suara yang aneh mungkin dari luar tenda. nih. Ya kayak misalnya suara-suara alamnya itu hewan-hewan, terus kayak makhluk-makhluk goib segala macam. Itu benar emang kadang-kadang real. Kami semua berempat, gua sama teman-teman gua dengar. Itu real. Dan pernah ngalamin. Sama satu sosok lagi nih yang gue sempet pengen perjelas lagi tentang manusia yang kerdil ini. Ya. Kan di awal lu ngeliat itu kan dia sempet lari di belakang tenda lu. Belakang tenda. Awalnya tuh ya. Nah, dan lu belum ngeliat jelas bentuknya dong. Cuma kayak anak kecil aja gitu mungkin ya. Dan ternyata pas setelah lu turun lagi lu sempet ngeliat wajahnya yang jelas nih. Jelas banget. Jadi kayak kalau Bang Mange inget kayak filmnya Harry Potter. Yang jadi Yang goblin. kecilnya goblin. Mirip banget. Oke. Matanya dia tuh mata gede kayak seperti itu ya Bang Mange. Gue inget tuh matanya gede, tapi mulutnya itu mulut kecil. Kecil. Mirip kayak goblin gitu. Tapi ini aneh, kok ada di Jawa Barat? Sedangkan makhluk-makhluk kayak anggapnya kita anggap makhluk mitologi lah ya. Kok ada di Jawa Barat? Apa mereka bermukim di sini? Di Jawa Barat. Dan itu bentuk kulitnya tuh hitam semuanya. Hitam. Kayak kebakar gitu. Kebakar aja. Dan itu dia pada saat kita jalan itu dia nge-freeze. Dia lagi cari makan. Mungkin dia ngeliat gua berempat ini takut mungkin. Dia langsung lari masuk ke hutan aja. Oke. Itu dia. Dan itu tadi mungkin ukurannya ada 40 cm mungkin lebih. 50 cm. 50 cm lah Bang Mange. Oh, kecil Gua banget. yakin itu 50 cm. Nggak ada 1 meter Bang Mange. Jadi kalau misalnya kita itu nampak. Lalu itu masih siang. Apa dia cuma cari makan? Apa makhluk yang sengaja nampak tapi buat cari makan? Oke. Dan yang aneh lagi, lu kok bisa turun di belakang Masjid At-Ta'awun nih? Nah, padahal belakang masjid At-Ta'awun itu kan pohon teh ya, kebun teh. Tapi ada itu kita masuk kebun teh, langsung masuk kebun teh At-Ta'awun langsung. Oke. Itu di luar nalar gua juga sih Bang. Berarti lu naik dari Cibodas turunnya ke At-Ta'awun. At-Ta'awun gitu ya. Kata dosen gua itu jalur yang nggak harus dipakai, jalur yang dipakai orang-orang profesional. Iya, sebenarnya ada emang di situ Ada, jalurnya. tapi Jalur Gunung Mas namanya. ya itu dia tuh Cuma Bang Mange. berbeda mungkin, cuma berbeda punggungan gitu. Ya itu dia Bang Mange. Dan kata dosen gua keren loh bisa hidup sampai sekarang. Dan ini menjadikan pengalaman mungkin terpanjang dalam hidup nih ya. Dan itu jadikan sebuah pertama. pelajaran nih Ya. tentang pentingnya buang sampah gitu ya. Itu dia, mungkin karena Bang. dari kayak gitu jadi lu berakibat ya kayak Sampai gini itu gitu loh gitu. Sasar 3 hari Bang Mange. Gua nyesel sih emang sih. Tapi ya tiga teman lu ini masih sering naik gunung nih sekarang. Tapi sekarang tuh si Wawan aktif sekarang. Terakhir dia naik ke Slamet. Dan yang 2 orang ini mungkin udah Off lah ya. off deh. Mungkin udah berkeluarga mungkin ya. Ya gitulah Bang Mange. Oke nih Bang Farid, thank you banget lu pengen berbagi pengalaman pendakian lu Ya, di Gunung Pangrango ya pada tahun 2012. Wah, silam banget ini. Nah nih Bang, sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Terkhusus pendaki-pendaki yang mau melakukan pendakian yang awal ya bisa kita katakan gitu. Oke. Buat teman-teman yang kalau ingin mendaki, ingat sampah adalah tanggung jawab kalian. Tanggung jawab kalian itu harus dibawa sampai kalian nanti balik lagi turun ke bawah. Kalau jangan sampai kejadian seperti gua nih ya. Jadi gua sangat fatal buang sampah sembarangan. Itu aja. Dan tetap melakukan dengan orang yang berpengalaman Ya. dan juga safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Farid ya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.